Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Boleh dong tersenyum. Tersenyum lebar saya. Karena harus ditentukan ke Valencia. Itu. Tapi emang kemarin sih, ya itu emang bisa-bisanya MotoGP.com, match pointnya kalau dihitung-hitungnya kan masih ya secara banyak peluang. Peluangnya masih ada, cuman nggak mungkin match point kan kalau match point itu kecuali yang kita kemarin bahas, Ducatinya tuh di depan semua 88-nya itu lain cerita. Itu. Jadi ya apa yang gua harapin ya mungkin juga teman-teman sebagian juga berharap nih. Betul. Bahwa ya penentuan gelar di Valencia. Setuju. Entah itu Pecco Bagnaia yang menang ataupun Fabio Quartararo yang menang. Betul. Dua-duanya adalah ya pembalap hebat, guys. The best of the season. Yes, itulah dia. Tapi guys, kita akan membahas review nih. Review MotoGP Malaysia 2022. Bang, nih asli nih, startnya ciamik banget ini. Baik itu untuk Pecco Bagnaia, juga untuk Quartararo. Betul. Ini gue ngeliat 7 posisi di lap pertama. Betul. Peningkatannya, berarti kan keren nih. Ya, itu sebenarnya kalau saya lihat bahwa Quartararo mungkin kalau kita berandai-andai dia bisa berada di posisi depan, mungkin akan ada ceritanya. Karena ini akan bisa menjadi istilahnya ya membalikan keadaan, membayar kesalahan di ronde-ronde sebelumnya. Serangan balik lah ya. Dia mengalami insiden crash di Q2, kemudian juga harus bertatih-tatih karena kan dia mengalami retak jari tengah kiri, sehingga dia agak sedikit ya jadi handicap juga. Cuman kemarin kalau kita melihat itulah seorang Fabio Quartararo, kalau umpamanya dapat momen bagus, startnya bagus, luar biasa. Nah di sisi lain ya seorang Francesco Bagnaia sepertinya sadar bahwa ya kalau umpamanya tidak saat ini, kalau dia memberikan kesempatan kepada Fabio Quartararo, ini akan lebih repot saat nanti penentuan di Valencia. Nah, ternyata Francesco Bagnaia mampu tampil ke depan dan sedikit agak dibumbui oleh jatuhnya Jorge Martin sih. Mungkin kalau namanya Jorge Martin tidak jatuh, ya pasti akan kita lihat nih apakah sebuah tim order kejadian atau enggak. Jorge Martin langsung prak, baru kemudian memimpin depan. Dan ya dengan kondisi seperti itu, Pecco Bagnaia ya tampil lebih istilahnya percaya diri sehingga mampu menuntaskan kemenangan yang cukup apik sehingga membuat gap cukup bagus lah, karena kan dia sempat bilang setelah balapan cuma tinggal 2 poin di itu ya Valencia. Udah akan dijalani dengan balapan yang lebih istilahnya lebih santai. Tapi gini bang, gue ngelihatnya ya guys bahwa kemarin dari sesi start aja, ini kedua pembalap ini udah melakukan tindakan yang resikonya cukup besar. Betul. Baik itu Pecco Bagnaia, baik itu Quartararo. Betul. Ini dengan start ya istilahnya brilian lah yang dilakukan oleh Pecco dan juga Quartararo. Gue berpikir ngerinya akan kejadian seperti di seri 1 di Qatar. Iya. Ya ketika tapi bukan saat start itu bang. Betul. Ketika ya kejadian Jorge Martin dan juga Pecco Bagnaia yang berusaha masuk ya. Ya berusaha kalau masuk kita lihat memang kalau umpamanya Qatar kan lurus, itu beloknya belok penuh kan, agak ada istilahnya tikungan kedua. Nah kemarin itu kan kalau kita melihat ya ini agak sedikit gambling juga mungkin buat kedua pembalap, dan mereka berhasil ke depan whole shot. Setelah agak di sisi dalam ini kalau umpamanya udah agak maju ke depan itu harus belok ke kiri, itu sedikit membuat pembalap lain juga agak kerepotan. Nah Quartararo kemarin saya melihat bahwa kelebihan dia start karena motornya mampu bisa lebih lincah dan untuk masuk tikungan keduanya. Yang lainnya agak sedikit kerepotan. Maklum kan bensinnya masih penuh. Kemudian juga kalau mamanya bisa ke depan langsung, yang repot tuh kan di pembalap belakang juga kan. Rame-rame nanti akan bareng nikung ke kiri. Nah ternyata ya baik Bagnaia, baik Quartararo bisa mengambil kesempatan yang istilahnya lebih baik daripada pembalap-pembalap lain. Bahkan sempat mepet juga kan sama Mark Marquez tuh. Buset.
Nah, inilah yang dimaksud dengan tikungan kedua. Tikungan kedua. Ini gue ngeliat Bang, antara ya Quartararo. Ini kita fokus bicara tentang Quartararo dan Bagnaia dulu ya Bang. Quartararo Bagnaia, oke. Keduanya ini bisa dibilang penuh drama dari sesi hari Jumat. Iya. Dan gue ngelihatnya Fabio Quartararo nih masih sedikit lebih santai lah di sesi Jumat. Iya. Tapi di sesi hari Sabtu, ini mulai agak sedikit tegang, terutama ketika di sesi FM4. Betul. Ya sebelum FM4 juga udah agak tegang sih. Iya. Nah, sedangkan untuk Bagnaia, gue lihat nih kagak ada senyum nih dari hari Jumat sampai selesainya balapan baru bisa ketawa kayaknya. Iya. Nah, ini bumbu-bumbu seperti ketegangan seperti ini, yang akhirnya mempengaruhi hasil lomba apa enggak sih Bang? Ya kalau kita lihat sebenarnya ini kan kalau kita melihat bahwa dengan setelah Fabio Quartararo mengalami kesialan, saya bilang kenapa Lady Luck itu tidak tersenyum ke Quartararo di 3 ronde terakhir ini sampai akhirnya bisa dipangkas itu perolehan poin, akhirnya bisa unggul 14 poin. Ini benar-benar ini, karena kalau kita melihat bahwa ya kita ingat di Motegi kan ada masalah, kemudian di Thailand karena salah tekanan angin ban, kemudian juga kemarin itu mengalami istilah insiden, artinya benar-benar cukup merepotkan. Namun memang kalau kita melihat bahwa Quartararo ini sebenarnya bisa memanage tekanan, karena kalau kita lihat dia sudah pernah juara dunia, dia merasakan, dan ini saya sempat bilang juga kan ke Eka bahwa ini kondisi sebenarnya yang dialami Quartararo bukan pertama kali, ini udah kayak di 2020, bagaimana dia unggul di paruh musim pertama, terus bermasalah di paruh musim kedua, kemudian di 2021 saat dia juara dunia pun begitu. Cuma memang problemnya pada saat itu adalah tekanan lebih besar ke Pecco Bagnaia, sehingga dia melakukan kesalahan yang sebenarnya kalau mau Pecco Bagnaia pure bisa mengatasi itu, bisa diselesaikan di ronde terakhir. Sekarang kondisinya hampir mirip. Cuman memang ya Quartararo di 3 ronde kemarin itu merasakan dia tidak bisa menikmati balapan. Makanya dia mengubah mindsetnya bahwa dia berusaha untuk se-enjoy mungkin balapan, maka tidak terlalu kelihatan tegang. Bahkan dia masih bisa sempat sowan ke Jay Dixon, ngobrol, bla bla apa-apa. Nah sementara untuk Pecco Bagnaia sebenarnya lebih besar, meskipun banyak yang bilang diuntungkan karena kan secara motornya paling bagus. Iya paling bagus, cuman ya seorang Pecco Bagnaia ini pada saat awal musim, jadi saya bicara ini tekanan Pecco sebenarnya jauh lebih besar ketimbang Quartararo. Itu kenapa? Karena waktu musim pertama ini akhirnya dia menjadi istilahnya pembalap andalan. Pilot project dipimpin sama dia, tapi kemudian di paruh-paruh awal tuh bermasalah. Dia sampai akhirnya disorot sama wartawan jurnalis Italia. Ini gimana sih? Bisanya apa sih, gimana mau juara dunia, itu udah tekanan sama sekali. Pressure banget untuk Pecco. Itu diakuin oleh Pecco. Kemudian dia bisa berhasil tampil, mengatasi, menang, tapi crash lagi. Dan kemudian yang ya sebelum paruh musim itu kan ya drunken drive itu kan yang membuat kita makin repot. Artinya ya sampai diributkan dengan tim order, ya jelas pusing lah. Artinya sebenarnya apa yang kemarin Pecco rasakan mungkin jauh lebih besar pada Quartararo, tapi ya wajar-wajar aja Bagnaia bisa menahan tuh karena ya timnya kan tim solid, crew chiefnya udah punya pengalaman, kemudian juga ya dengan ada istilahnya udah kode dari motorsport directornya Ducati Paolo Ciabatti bahwa ya silahkan sama pembalap Ducati asal tidak membahayakan. Ya mungkin itu hal yang wajar. Nah artinya buat Pecco Bagnaia kemarin pun dia bukan tampil terus dikasih ini enggak juga, dia tetap benar-benar fight semaksimal mungkin untuk bisa istilahnya memberikan apa yang menjadi kepercayaan Ducati, karena sekarang itu ya tinggal ya sampai orang bilang satu tangan udah di trofi ini untuk mempersembahkan titel juara dunia pembalap MotoGP yang sudah sangat dinantikan Ducati sejak 15 tahun lamanya. Jadi saya rasa wajar Pecco Bagnaia agak sedikit tertekan. Bahkan ya kita ingat pada saat Q2 kan diikutin sama Marc Marquez tikungan 4 hilang. Malah nggak bisa akhirnya. Tapi ya tadi dia bayar di istilahnya di balapannya dengan dia melakukan start yang baik dan sedikit di tanda petik dapat durian runtuh dengan jatuhnya Jorge Martin. Dan juga kemarin itu sebenarnya
Banyak yang bilang, wah Bestia masih bisa, tapi Bestia bilang ya pada saat yang terakhir dia coba untuk manuver balik, ada permasalahan dengan traksi ban belakangnya, makanya dia coba untuk save ketimbang dia paksakan ntar sempat kejadian lebar lagi kan. Nah itu dia mengambil posisi karena dia juga jangan salah, bukan semata dia secara klasemen pun memang masih ada kemungkinan, tapi itu harus benar-benar menang dan ya banyak hitungannya lagi. Quartararo mungkin tidak finish, harus itu. Ya terlalu banyak dan ketimbang itu dia juga sedang berusaha ya mengamankan posisi titel pembalap independen. Makanya kemarin itu dia coba untuk ini ketimbang dia beresiko kemudian ya berkaca ke ke Moto2 kan yang tinggal satu lap lagi malah bermasalah. Banyak yang akhirnya wah kenapa sih. Nah belajar dari situ Bastian ini coba untuk tidak mengambil resiko. Jadi saya rasa ya tekanan akhirnya bisa diluapkan oleh Bagnaia dengan menjadi pemenang MotoGP Malaysia 2022 ini. Oke. Nah itu jadi ntar di Valencia nih akan ada 2 title yang sedang diperbutkan. Betul. Moto2 Augusto Fernandes sama Ogura dan MotoGP Pecco dan Quartararo. Nah, ini betul. Keren ini. Betul. Jarang-jarang ya bang. Jarang. MotoGP dua kelas ditentukan di Valencia gitu. Biasanya kan saat itu tinggal cuma satu, Moto3 Moto2-nya udah atau MotoGP-nya udah, tinggal cuma Moto2. Jadi benar-benar ini agak-agak spesial banget nih di 2022 ini. Ya sama-sama tegang juga jadinya. Jadi ntar pas nonton tuh tegangnya lanjut. Iya. Kalau ini dakdikduksernya udah agak berkurang lah kalau untuk yang MotoGP nih ya. Betul. Tapi tetap patut ditunggu. Setuju. Yang agak lebih besar nih ini nih di kelas intermediate-nya nih. Iya. Ogura dengan Fernandes nih. Augusto Fernandes. Wah, ini dakdikduk itulah. Bikinnya agak-agak tegang kali ya kalau si tim Moto2-nya nih antara Honda tim Asia nih sama Red Bull Ajo nih. Iya. Bisa kayak kemana nih? Kayak Ciabatti ketemu Tardosi, Jelena, mondor. Gue bilang ribet sendiri nih. Aduh. Oke guys, nah itulah. Tapi kita akan bicara tentang ini bang, hasil di podium. Oke. Untuk Francesco Bagnaia, apa yang membuat ya dia akhirnya bisa podium di Sepang, bukan podium malah juara. Pertama mungkin start yang sangat cukup bagus, tidak dibilang sama dia luar biasa startnya. Ya. Kedua kalau saya lihat memang sebenarnya dia udah dapat istilahnya, dia orangnya memang slow starter kan, kayak diesel gitu pelan-pelan. Dia mengamati dengan saksama dan sebenarnya memang udah punya kuncian. Artinya secara overall kemarin peta kekuatan Bagnaia udah punya memiliki istilahnya udah punya senjata pamungkasnya lah. Cuman kan permasalahannya kemarin dia crash, jadi tidak bisa menempati posisi terdepan. Itu lain cerita kalau mungkin tidak crash, dia berada posisi depan, ini akan lebih istilahnya gemilang banget. Nah akhirnya dia coba di balapannya berhasil cukup bagus, langsung baru di belakang Jorge Martin. Dia ikutin, dia udah bilang dari awal akan coba tekan. Cuma memang pace-nya Jorge Martin tuh pace-nya juara luar biasa. Malah dia sempat bilang, ini kalau saya lakuin, kalau gue melakukannya gue malah bisa jatuh nih. Makanya dia coba untuk tahan. Beneran, Jorge Martinnya lap ke-7 kontang. Dari situ dia coba jaga, meskipun sempat kemudian ya kan GP22 dengan GP21 lebih bagus di high speed cornering. Itu akhirnya sempat digodain tuh sama Bastian ini. Tapi akhirnya dibalas, kemudian bisa bikin gap. Dan dari situ kita kelihatan bahwa memang race pace untuk di straight-nya GP22 jauh lebih bagus, dan juga kemampuan Francesco Bagnaia istilahnya defensif terhadap itu luar biasa cukup bagus, sehingga akhirnya ya dia berhasil menjadi pemenangnya, dan ini menjadi kemenangan ke-7 buat dia, rekor terbanyak di MotoGP musim ini. Ya setidaknya agak mau menyamakan mentor ataupun ya generasi bukan generasi tapi pembalap Ducati sebelumnya. Betul. Oke. Nah, Bang, tapi yang tadi Bang yang lu bilang bahwa sebenarnya nih ya Bagnaia sangat beresiko kan. Betul. Beresiko dari awal. Untuk bisa tetap mempertahankan posisi terdepannya gitu, Bang. Betul. Iya. Nah, kalau menurut lu
apa nih Bang yang apa ya? Yang paling berbahaya yang dilakukan oleh Pecco selama sesi race kemarin? Dia pilih ban medium soft. Itu. Dan itu kan. Tapi kan semuanya juga akhirnya ya termasuk Quartararo juga medium soft kan Bang? Makanya kemarin akhirnya balapannya jadi agak kayak kereta gitu kan. Itu kalau namanya mungkin ya terlepas dari kondisi cuaca juga yang agak redup, kemudian sempat santer akan hujan kan. Jadi orang-orang mengambil medium soft. Cuman akhirnya ya kemarin itu sebenarnya pembalap tuh semua nahan, nahan untuk menjaga, memanage ban semaksimal mungkin untuk tidak sampai istilahnya wah dapat dia paksa terus malah ngedrop karena kejadiannya itu sama muridnya Valentino Rossi Marco Bezzecchi. Kan kita udah tegang tuh. Waduh, Quartararo bakal dikejar nih udah 0,0 ternyata kemudian bikin jauh lagi. Itu ya akibat terlalu bernafsu Bezzecchi. Nah, ini pembalap-pembalap di depan ini. Jadi makanya kalau mau kita lihat, oh itu Bastian ini bisa, ngambilnya nggak jorok, ngambilnya nggak agresif, nanti bener-bener ngambilnya tuh smooth di line-nya, jadi bener-bener blocking pass, jadi pembalap yang belakangnya juga tidak terlalu kaget. Nah kalau umpamanya istilahnya gaya balap yang mungkin menggunakan suhunya lebih panas, bannya menggunakan medium hard atau medium hard, yakin tuh dari awal udah, makanya nggak kejadian. Ya itu tadi yang saya bilang tadi kan tanya kan kenapa nggak seruntulan ya karena pada saat di race itu semuanya pakai medium soft, semua berpikiran kalau keluar dari jangan mesti nahan ini itu udah lain cerita. Kalau namanya bener-bener kemarin bannya bervariasi, saya yakin tuh ada yang start bablas masukin udah bener-bener bikin kekacauan. Nah kemarin tuh hampir semua medium soft, jadi bener-bener di otaknya wah nggak bisa nih dari awal, nggak bisa, jadi mesti nahan. Nah ini yang kemarin sempat jadi ini karena di medium soft itu hanya digunakan berkali-kali di saat time attack. Kita ingat di Philippines 3, kemudian di Q1 dan Q2. Apalagi kan Bagnaia kan sempat tertatih-tatih kan. Nah dari situ dan dibilangin tuh sama Piero Tramaso bahwa emang sebenarnya soft tuh bukan pilihan karena soft itu ya buat pembalap yang bisa menjaga ban ya udah, kalau nggak agresif ini resiko. Nah Pecco Bagnaia karena karakternya cukup smooth sehingga dia bisa istilahnya menjaga tingkat keawasan bannya cukup linear, tidak istilahnya tidak cepat habis atau baru habis di ini. Nah di situ kemarin apa yang dilakukan Pecco Bagnaia dan juga pembalap-pembalap lainnya sebenarnya beresiko. Tapi terlepas dari itu bahwa emang manuver yang paling spektakuler adalah saat dia start melesat bak anak panah dilepaskan dari busurnya itu ya, itu sangat beresiko Bang. Beresiko. Oke. Tapi kalau gua ngeliatnya gini guys, Bagnaia nih Bang, yang tadi gua bilang sama lo bahwa dari hari Jumat sampai akhirnya dia podium, betul, itu sebelumnya nggak ada senyum, muka tegang. Pressure-nya gede banget. Sama kayak pacarnya dong, kayak pacarnya dong. Tiap Bagnaia balapan tuh kagak mau lihat, terus ngapain datang gitu ya. Nah itu Bang, sampai loh hari Sabtu Ucio nyamperin ke pedoknya Bagnaia kan. Itu di kode, tenang ntar Bezzecchi sama Marini bantuin. Oh enggak. Ini tegang banget nih, ini tegang banget. Jadi ketika Bagnaia berhasil menang, ini gue tepuk tangan lah untuk Bagnaia bahwa dia bisa bisa melalui proses, bisa melalui tekanan nih dengan sempurna. Betul. Karena ya ini proses pendewasaan sih bagi gue ngelihatnya ya. Bagi Bagnaia ini proses pendewasaan untuk menjadi seorang juara dunia. Ya karena satu itu betul, yang kedua adalah kapan lagi buat Bagnaia. Karena kalau juara dunia sekarang belum tentu. Tahun depan tuh susah. Karena persaingan makin ya sekarang ntar temen Marquez datang. Marquez makin sehat. Full. Iya, terus teman rekan setimnya Bastian ini. Walaupun ya masih 50-50 nih. Karena ya masih pakai motor yang sama nih kan nantinya gitu kan. Terus ntar Quartararo kali aja pengembangan dari Yamaha melihat yang kejadian saat ini, fix nih harus ditumbuh kembangkan motor M1. Oliveira di Aprilia. Iya, Pecco Bagnaia sebenarnya mungkin ya kalau kita nanya ya kenapa nggak bisa sekarang, harus manfaatin momen sekarang. Kalau tahun depan waduh berat ya. Dan sekaligus saya membuat istilahnya menabung bahwa dia merasakan bahwa betapa beratnya untuk memperebutkan juara dunia seperti ini gitu. Ini itu
sampai seneng banget guys, puas nih. Sampai meret-meret. Gue ngeliatnya juga puas bahwa ya itu tadi gue bilang bang, ini proses pendewasannya Bagnaia untuk menjadi seorang juara dunia. Karena ya mungkin di tahun depan ketika dia memperebutkan posisi untuk title lagi nih, udah lebih lebih nggak terlalu tegang lah, lebih santai lah. Betul. Ibaratnya kayak Quartararo yang sudah merasakan bagaimana dia jadi juara dunia dan perebutan. Itulah guys soal Bagnaia. Nah kita akan bicara tentang ini nih bang. Bastia. Aduh. Ini gue ngeliatnya itu bang. Ini ketika Bastia menyerang Pecco, petinggi-petinggi Ducati ini ribet sendiri nih. Iya. Tardozi lah, Olciabatti lah, ngomong ke Daligna lah, ngomong gimana bang, gimana? Seolah-olah memang nggak ada tim order untuk ya Bastia dan juga untuk Pecco kan. Nah, menurut Bang Joni, apa yang membuat seorang Pecco ya apa bisa dibilang bukannya ini kalau gue ngeliatnya nih ya, ini bukan proses Bastia ngasih ke Pecco untuk jadi juara, tapi ini adalah proses pertempuran dari keduanya nih, dari Bastia dan juga dari Pecco. Nah, kalau menurut Bang Joni kayak gimana bang? Jadi ini ya yang seperti kita bahas sebelum-sebelumnya nih, bahwa 2023 starts now. Ini akan menunjukkan bahwa kapasitas seorang rekan setim Pecco Bagnaia tahun depan adalah seperti ini. Gak gampang ya lain, nggak kayak ke Jack Miller gitu. Jack Miller tuh kalau pemainnya lu bantuin, wah dengan senang hati. Ini lain cerita. Artinya benar-benar harus tampil Spartan dulu. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa Bastian ini ya istilahnya masih ada yang mangkal juga. Dia bagaimana bisa mimpin klasemen, kemudian sampai bisa nyolok Bagnaia di Perancis, tiba-tiba di ronde berikutnya bermasalah. Ini agak sedikit keki juga, dan saya bahkan sempat menggadang-gadang dia jadi kandidat juara dunia. Cuman akhirnya karena performanya tidak stabil, baru kemudian di paruh musim muda setelah San Marino mulai bagus lagi tuh. Nah ini saya sih melihat bahwa ya oke lah, bahwa kondisi saat ini dia ingin menunjukkan bahwa ya Pecco Bagnaia nggak dengan mudah gitu bisa menjadi juara dunia, dan bahkan ya saya rasa dia agak sedikit mengabaikan yang kata digadang-gadang tim order. Tapi cuman memang karena kemarin tuh dia sempat ditanya, ini dia kejadian 2 kali saat dia Pecco menang itu kan ditanya sama Alessio Spargaro, tim order ya? Bagnaia dengan kelas enggak. Dan bahkan kemarin ditanya lagi, lu emang ngasih sama Bagnaia? Oh enggak, gue coba kejar balik lagi, tapi memang ada permasalahan dengan motornya bahwa traksinya agak sedikit membuat dia kurang pede, yang dia tidak rasakan di saat kemarin sesi kualifikasi. Jadi saya rasa ini mungkin yang akhirnya membuat Bastian ini harus berpikir ulang. Satu tadi saya katakan, Bastian ini riding juga untuk memperebutkan istilahnya titel buat Gresini yang notabene tahun ini akan ditinggalkannya. Titelnya adalah akhirnya udah fix bahwa dia menjadi juara dunia pembalap independen MotoGP 2022. Dan harapannya nih masih ada tersisa satu lagi nih, juara untuk tim independen, dan ini masih diperebutkan antara Gresini dengan Prama. Artinya masih ada tugas juga buat Bagnaia, dan juga dihitung-hitung ya kalau dia sampai istilahnya melakukan manuver yang tanda petik berani, namun juga kemudian akhirnya menyebabkan kerugian. Karena kalau mamanya dengan seorang pembalap dengan bilang tidak ada traksi kemudian nekat, ini bisa akan menjadikan kemelut tersendiri. Entah mungkin pada saat ngambil kehilangan traksi depan malah membuat pembalapnya terjatuh, malah dua-duanya ya jadi kayak kalau pemainnya gambarnya ada saat di Qatar Pecco Bagnaia Jorge Martin kan. Nah seperti itu. Jadi ya saya rasa ya kemarin Bagnaia memang cukup unggul, mampu memanajemen dengan sangat baik, walaupun Bastian ini memang ada sedikit kendala sehingga dia tidak bisa mengerahkan kemampuan terbaiknya 100% untuk bisa membalas Pecco Bagnaia di Malaysia. Oke. Tapi kalau gue ngeliatnya nih bang, ini pure pertarungan antara Pure Saturday lagu dong ya. Ini pure nih bang, pertarungan antara Enea Bastianin dengan Pecco Bagnaia. Karena kenapa? Gue ngeliatnya juga ada satu misi, ada satu target juga yang ya ingin dicapai oleh Bastia, yaitu dia pengen juga bang
menjadi runner up juara dunia. Karena kan selisih poinnya juga. Itu tinggal makin dikit ya. Kita lihat Bang. Karena Alex Espargaro 11 ya. Nah, inilah dia Bang. Tinggal selisih 1 nih Bang. Oh iya. Kalau umpamanya ini betul masih jauh ya kalau umpamanya ke Quartararo ya. Ya, tapi kan kita nggak tahu di Valencia akan terjadi apa. Betul. Nah, kesempatan ini yang ingin dimanfaatkan oleh Bestia untuk menyerang Pecco kemarin sebenarnya Bang, bahwa dia bisa meraih poin lebih baik, ya lebih tinggi ya untuk mencapai ini, karena tahun depan kan dia udah berpisah sama Gresini. Betul. Ini adalah kado yang pengen diberikan untuk dari Bestia untuk Gresini. Oke. Jadi gue ngeliat ya enggak tim order ini. Ini bener-bener pure lu fight. Karena ya Bastia sendiri ngakuin bahwa gua ada masalah dengan ban depan saat pengereman. Betul. Ya buktinya dia sempat ngelebar Bang. Iya. Dia nggak mau yang tadi lu bilang Bang, nggak mau gua melebar lagi. Malah buang dua-duanya gitu. Kan malah nguntungin Fabio Quartararo dong. Itu dia. Tentang Bastia. Nah Bang, kita akan bicara tentang Quartararo guys. Ini gua ngeliatnya malah hebat. Karena dengan kondisi tangan yang tadi Bang, kirinya retak, sampai bawa-bawa kondisi begini Bang, bukan bawa-bawa es karena apa, buat ngituin tangan itu. Dengan kondisi kayak begini, dia masih bisa finish ketiga, masih bisa finish podium gitu ya. Ini sih keren banget menurut gua. Menurut Bang Joni, seperti apa untuk Quartararo di MotoGP Sepang? Ya saya rasa sih memang ya di sirkuit ini dia emang udah punya gambaran. Cuma memang di luar dugaan di saat hari kualifikasinya tuh dia terjatuh, kemudian ada seorang Jorge Martin yang tukang ngacak-ngacak kualifikasi, akhirnya dia harus terlempar di paling belakang kan di 12. Ini agak merepotkan, dan kemudian dia akhirnya ya itu tadi dia bilang bahwa ya di 2 race ini dia akan coba enjoy, dan dengan enjoy ini malah dia bilang kalau saya enjoy itu akan bisa mengeluarkan performa saya terbaik, dan itu dibuktikan. Bahkan startnya pun luar biasa. Mungkin kalau umpamanya itu motornya mungkin ya setara Ducati atau Aprilia, mungkin dia akan sama-sama bisa langsung masuk barisan terdepan, tapi dia agak di posisi keempat kelima karena masih ada di belakang Enea Bastianini dan di belakang Marc Marquez. Dan bahkan sampai dia bilang, tadi lu nyalip berapa orang ke Pecco Bagnaia? 5 apa 7? Wah, gue kayak 7 deh, sampai jadi omongan di balik podium. Artinya saya rasa seandainya kondisi ini sudah mulai terjadi, karena ya momentum jatuhnya itu adalah kalau sebelum paruh musim memang di Assen. Kemudian di Aragon sebenarnya, karena Aragon itu awalnya sirkuit yang tidak cocok dengan Yamaha, tapi dia malah cukup bagus, cuman sayang terjadi insiden. Nah dari situ baru mulai tuh ngedown, dan bahkan salah tim lah pakai inilah, terus kemarin Thailand juga kesulitan. Nah di sini dia coba bayar, dan hasilnya ya saya rasa cukup luar biasa, dan bahkan awalnya buset pakai medium soft. Terus apalagi pas giliran Bezzecchi itu mulai nguntit tuh dari 1,0 sampai 0,3. Wah kejadian, tidak keempat nih. Ternyata dia keluarin, digas lagi, dan ternyata Bezzecchi, dia masih bisa nyimpen. Gimana caranya sampai Bezzecchi itu, ini yang belum mengakui bahwa ya saya masih hijau. Ilmunya masih belum nyampe. Dia bilang ternyata Quartararo dia pikir udah mulai habis, ternyata dia nyimpen ban. Nah, sementara Bezzecchi yang terus maksa ini ternyata malah lebih dulu habis ban. Dan ini memang saya rasa kualitas Quartararo tetap jangan sampai dikecilkan. Dia tetap akan berusaha nanti di Valencia juga, meskipun dia bilang ya kansnya sangat kecil sekali, super small dia bilang, tapi apapun dia akan lakukan untuk bisa ya memberikan perlawanan yang terbaik buat Yamaha. Ya, artinya memang Quartararo ini ya tidak pantang menyerah meskipun kondisi melihat bahwa dirinya berkali-kali mengalami kesialan di beberapa ronde kemarin. Saya rasa ya masih patut diperhitungkan. Kalaupun tidak jadi juara dunia musim ini, juara tahun depan sepertinya masih akan punya kesempatan buat seorang Fabio Quartararo. Karena
ya kalau kita bicara tentang perebutan tahun depan, ini masih gelap kan Bang? Gelap, betul. Semuanya pembalap ya keren-keren lah. Betul. Siapa tahu tadi yang kita bilang Bang, ya Alex Rins pindah ke Honda, tahu-taunya ngacir. Iya, betul. Oliveira, Aprilia, wah bahaya. Ya pokoknya sekitar itulah. Jadi semuanya harus dimanfaatkan untuk momen yang ada, gas. Sikat. Nah Bang, ini nih Bang. Ini nih, nah. Ada apa? Ada apa dengan Mark Marquez, Bang? Ada apa dengan Mark Marquez? Karena ya tadi yang gue bilang Bang, sama lu Bang, nih seolah-olah kayak ngasih orang ya tahu sendiri lah. Betul. Ya ada juga yang berpendapat bahwa Marquez ngasih ke Quartararo gitu kan, buat ngasih jalan gitu kan. Iya. Ya kalau kita ngeliat, ya nggak kayak gitu juga ya Bang. Betul. Respect-nya itu nggak bisa bohong. Satu ini kalau kita bandingkan dengan Phillip Island jelas berbeda karena Phillip Island flowing. Ya. Sementara Sepang ini kan ya agak sedikit stop and go. Ya. Dan satu hal lagi bahwa ya kemarin kalau kita melihat Marc Marquez itu emang kesulitan dia dengan dari mulai free practice pertama dan bahkan ya tanda petik sampai dia harus towing ya. Cari-cari towing terus kan ya meskipun akhirnya coba berusaha sendiri itu pun kita lihat kan bagaimana dia benar-benar ya saya kemarin sampai waduh jangan sampai jatuh nih ya. Karena sampai motornya itu wobble, sampai ngerem tuh sampai stopping. Kemudian pada saat masuk dengan tikungan double chicken tuh sampai goyang-goyang. Bener-bener istilahnya dia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sampai dia bilang, "Kok bisa?" Ya dia bilang sih nggak tahu. Dia juga bingung. Dia bingung karena motornya ya seperti Alberto Puig jelaskan bahwa motor yang di Malaysia tahun awal musim dengan yang sekarang itu beda sama sekali. Dan kemarin tuh masih bisa kerasa ada kelebihannya yang sekarang tuh enggak. Sangat aneh padahal settingannya sama. Dan itu yang membuat Marc Marquez akhirnya juga kebingungan. Dan bahkan pada saat ditanya balapannya gimana? Masa nggak bisa janji apa-apa, lihat aja. Dia coba di awal tuh, dan satu hal lagi bahwa medium soft yang dipakai sama dengan di Phillip Island ini penanganannya berbeda. Bagaimana dia start cukup bagus, kemudian coba untuk tahan, ya, tapi kok dropnya terasa banget di awal-awal. Itu sebabnya kalau kita melihat ya, Marc Marquez kayak gampang disalip. Sebenarnya bukan, karena dia kalaupun umpamanya dia coba agresif, resikonya dia akan akhir tuh malah kelepotan. Traksi ban belakangnya pasti habis, drop habis. Makanya dia coba untuk saving atau memanage ban belakangnya, tapi resikonya ya itu tadi. Dia bisa membuka ruang untuk disalip pembalap-pembalap lain. Ya akhirnya kan Quartararo lolos, Bezzecchi lolos, dan bahkan sebenarnya kan Joan Mir pun lolos. Cuman sayang Joan Mir mengalami arm, jadi tidak berhasil. Dan akhirnya dia harus memaksa, ya udahlah, seorang Marc Marquez pun sadar bahwa ya udah saya coba ini mudah-mudahan jadi istilah kayak bahan yang paling penting untuk pengembangan motor MotoGP RC213V tahun depan. Jadi dengan permasalahan saat ini ya Marc Marquez merasa iya nih jadi beda banget dengan yang kemarin di Aragon, kemudian di Jepang, di Thailand gitu. Jadi ini saya rasa bukan Marc Marquez istilahnya ngasih atau ya nih karena kemarin Quartararo minta tolong saya laksanakan bos, bukan. Siap 86 gitu kan. Jangan salah loh, Marc Marquez itu tetap ingin bisa menjadi podium puncak. Karena apa? Honda menjadi motor satu-satunya yang belum pernah menang tahun ini. Artinya ini menjadi target. Iya, menjadi beban psikologis karena ya ngandelin siapa lagi? Nakagami kan lagi tangannya jarinya masih luka. Iya, terus kemarin Pol Espargaro buset jatuh-jatuh mulu sampai kena penalti 3 grid posisi ya. Alex Marquez pun agak kesulitan. Jadi kemarin itu memang Marc Marquez diplot atau saya rasa diharapkan ya bisa paling tidak mendulang kemenangan biar tahun ini tidak menjadi track record yang buruk buat Honda, tidak pernah mencicipi podium puncak. Apalagi ini gajinya udah paling mahal. Gaji paling tinggi bener. Di antara pembalap MotoGP lain ya kan, sampai 2024 paling tinggi dia masih. Tetap. Tapi nggak tahu juga sih kalau kali aja Bang Naya tiba-tiba pas juara dunia ada naik gaji, ataupun Quartararo yang istilahnya di akhir tahun ini dua kali juara dunia, maksudnya dua kali beruntun nih naik gaji juga ya, tapi siapa tahu kan, gitu. Bang, itulah dia, karena ya tadi Bang yang lu bilang Bang bahwa ini riset berjalannya si Honda terus dilakuin, bahkan kemarin
Puig bilang mengakui bahwa jadi juga nyoba sasis baru. Iya. Nyoba sasis Marquez, dikasih sasis baru untuk ya di riset nih gimana, diambil datanya. Betul. Untuk melakukan pengembangan lagi nantinya. Ini Bang, ini nih. Ada apa dengan Alex Espargaro? Nih, gua ngeliatnya seolah apa ya? Seolah kayak Quartararo di paruh musim kedua ini. Apa ya? Nggak bisa tampil lebih jos gitu loh. Setelah di Belanda ya. Belanda ya, gara-gara tabrakan duaan ini kayaknya nempel banget tuh apesnya tuh. Ada apa ini? Ya tapi kalau saya lihat sih memang sepertinya kondisi timnya nih, tim di Aprilia memang masih istilahnya apa ya, sok banget gitu dengan bahwa performa dia tahun ini benar-benar langsung masuk kandidat juara, nggak sadar bahwa harus memaintain konsistensi. Ini bagaimana kemarin di satu weekend aja tuh banyak masalah, mulai dari masalah traction control, kemudian ada istilahnya lampu indikator masalah, sampai ya harus berbenah, dan itu sampai marah-marah seorang Alex Espargaro baru kemudian ini ya hasilnya tidak memuaskan karena memang race pace-nya nggak dapet. Ini beda dengan saat dia di tes pramusim Malaysia yang dia membuat saya sampai kayaknya Aprilia bisa nih. Ternyata di luar dugaan malah bermasalah, dia harus start di posisi 10, kemudian juga tidak mendapatkan start yang cukup apik, agak terseok-seok sampai ya agak sedikit diuntungkan. Sebenarnya kalau mamanya insiden salib penyalip antara Morbidelli dengan dia tidak mengakibatkan Morbidelli kena 3 second penalti, dia finish 11, Morbidelli 10, tapi Morbidelli harus terkena tambahan penalti dan dia turun. Jadi saya rasa memang Aprilia ini mungkin masih belum, agak kaget dengan kondisi saat ini. Itu yang pertama. Kedua, bahwa faktanya adalah ya paruh musim kedua ini harus benar-benar dimanfaatkan karena jedanya itu kemarin San Marino kan terakhir tes itu tinggal tidak bisa memaksimalkan keadaan, dan juga ada masalah-masalah internal karena ya Quartararo mengalami masalah karena kesalahan angin ban di Thailand. Ternyata lebih epic lagi Aprilia, ada masalah ini, ada salah kemudian itu Ecu yang apa data mappingnya hemat bensin. Jadi ini yang mesti memang harus dibenahi. Artinya jangan terlalu banyak ya tim yang mungkin ngotak-atik, mestinya ada beberapa aja yang ini yang masih menjadi masalah, perlu dibenahi. Meskipun ini jadi pelajaran juga nanti ya. Seperti yang tadi dibilang, mungkin tahun ini tidak begitu memuaskan, tapi tahun depan Aprilia akan menjadi salah satu calon kandidat juara dunia. Jadi saya rasa ini yang perlu dibenahi oleh Aprilia di tahun 2023 nanti. Nah, itulah. Oke Bang? Siap. Guys, nah itulah tentang pembahasan kita dari sirkuit Sepang, walaupun kita nggak di sirkuit Sepang. Iya. Tapi lumayan rame loh. Tapi nggak terlalu rame karena ada tribun yang sisi belakang tuh kosong, masih ada banyak yang kosong. Iya betul. Ya kalau di sini sih rame. Ya, makanya diturunin kan biar dia menimbulkan efek crowd gitu kan. Nah guys, itulah sedikit pembahasan dari kita tentang review di MotoGP Malaysia 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Ya kita doain selalu sehat dan bahagia ya Bang. Amin. Jangan lupa juga untuk subscribe, like dan nyalakan tombol lonceng. Teng teng. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya John Nilano Mulia dari motorplusonline.com. Terus pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.